Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah karena sekitar waktu sudah dibuka tadi, saya tinggal melanjutkannya. Sudah dibuka juga oleh rombongan. Seharusnya jam 8:30 sudah menuju ke Manado rombongan hari ini. Pada substansi bahwa seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum tadi, kemudian Bapak Haji Insinyur Alfian Robela Magister Sains selaku Wakil Ketua Umum, dan saya Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan Pergerakan, bahwa sesungguhnya LPI itu terkait dengan markas atau sekretariat kita itu tidak ada hubungan dengan Pemkot. Kenapa begitu? Karena keberadaan LPI di markas saat ini itu kita berurusan dengan Puskut. Ya. Jadi yang memberi izin LPI menempati aset yang ada itu adalah Puskut. Sehingga logika sederhana, kalau saya pinjam barang kepada Pak Haji Asisten 1, maka yang punya hak untuk menuntut atau mengambil adalah yang meminjamkan. Itu logika sederhana. Sekarang gedung itu kami pinjam ke Puskut, maka yang punya hak untuk mengambil kembali adalah Puskut. Dan kami ketika meminjam itu kan jelas kan ada ketentuan-ketentuan di situ. Sehingga karena itu milik Puskut, ada aturan di situ kejadian, ada kewajiban yang kita laksanakan, ya, termasuk di rehab lantai dan lain-lain di situ, anggaran 2 juta juga loh. Nah itu kami lakukan sebagai konsekuensi kami meminjam kepada Puskut, dan juga legal formalnya. Karena LBI yang menggunakan aset itu, sehingga LBI yang membayar pajak. Pajak itu atas nama siapa? Ya Puskut. Loh, belakangan konon katanya itu merupakan aset dari Pemkot Kota Mobagu dengan berbagai legalitas yang ada di Pemkot. It's okay, kita orang harus menghargai, menghormati. Tetapi kalau kita lihat mengenai bahwa gedung itu kami pinjam ke Puskut dengan legalitas yang ada pada Puskut, sehingga mereka meminjamkan, maka seharusnya dikelirkan dulu, ya, kasih clear dulu urusan Puskut dengan Pemkot, baru berurusan dengan orang boleh orang atau tidak. Itu logikanya sederhana. Maaf, saya di sini bukan untuk mempersulit, ya, tapi supaya clear, yang ada persoalan lagi ke belakang. Kalau boleh saya mau tarik sedikit ke belakang atau bergeser sedikit. Ada banyak persoalan yang karena tidak clear dari awal, akhirnya jadi blunder. Nah kalau boleh kita ambil semisal, kemarin kita dengan Pak Asisten 1 dan jajarannya persoalkan ulang itu masalah perda izin, perda retribusi izin mendirikan bangunan. Pada ini apa? Setelah kurang bedah di DPR harus direvisi kembali, ya, harus direvisi kembali. Artinya aturan itu, ya, harus diluruskan, digogak-goman. Saya bergeser sedikit untuk supaya ke depan terambil keputusan ini tidak error-error lagi. Digogak-goman. 2004 saya yang susun proposal pemekaran kelurahan. Kemudian saya ngotot supaya disegerakan. 2009 sudah verifikasi faktual waktu itu untuk pemekaran Gogagoman. DPR sudah tahap 1 ya, orang dengan Pak Limbar waktu itu almarhum lalu. Sudah tahap 1 di pembahasan. Tapi kemudian belakangan pemerintah kesempatan nggak jadi pemekaran. Kita keberatan, tapi ya kalah perolehan suara. Pemerintah Gogagoman dukung untuk penundaan.
Belakangan orang bilang 5, bikin 5. Oke, menyesuaikan lagi, berubah lagi proposal. Begitu kita bisa bilang nanti itu habis pemilu. Pas habis pemilu, kalau orang mau minta, kumpul di DPR semua perangkat kelurahan, dari Pemkot, DPR sosial semua. Kita memang sengaja terlambat. Begitu kita sampai dengan sama Toki, kita bilang apa itu Toki? Ini pemekaran, tunggu dulu. 2004 kita dah usulkan, dasar hukumnya adalah ini. 2012 diusulkan, dasar hukumnya ini. Kemudian tahun 2017 baru mau ditetapkan, kita bilang so lewat semua. Ya. Kalaupun kita bilang 100% DPR setuju, tetap juga so terlambat. Kenapa? Aturan so berubah. Sehingga waktu itu orang bilang saya menghambat. Bukan menghambat. Ya. Tapi kita dudukkan pada aturan. Ya. Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 22 tahun 2009, tahun 99 berubah dari 32 tahun 2004, kemudian berubah lagi dari 23 tahun 2014 itu kemarin. Soalnya ada pemekaran desa kelurahan yang memenuhi syarat mau dipaksakan. Bilang kita mau menghambat, buktinya kan pergi di Kementerian Hukum dan HAM Manado. Error, orang bilang betul Pak Denny. Langsung di Mahkamah Agung, saya dengan Pak Begi Gobel, sampai di Mahkamah Agung bilang memang tuh harus judicial review dulu tuh undang-undang. Nah, ini saya maksud bukan mau bicara apa, tapi saya kembalikan kepada aturan supaya kita tidak mau blunder. Boleh saja hari ini LBI serahkan itu gedung, tapi apakah itu menyelesaikan persoalan? Tidak. Kenapa? Berarti LBI ini tidak bertanggung jawab. Masa terhadap Pak Pusat mau kasih pulang Pak Pemkot? Logikanya di mana itu? Ya, nggak connect itu. Selanjutnya, sebetulnya ini LBI ini ada masalah apa di Kota Malang? Selama ini saya tahu ini tidak pernah membebani pemerintah kota. Justru LBI ini memberikan kontribusi untuk pemerintah. Bagaimana dia memberi kontribusi? Program pemerintah kan ditopang, ditunjang, dan dilaksanakan oleh LBI. Mana ada ormas lain yang bikin hitanan massal, yang bikin vaksinasi, yang bikin donor darah, bikin hitanan, bikin pemeriksaan kesehatan? Itu LBI, tidak membebani pemerintah, ya. Dan bakti sosial di mana-mana, termasuk di wilayah Bola Bolso dan lain-lain. Kalau sampai sekarang mau minta doi, tidak ada satu rupiah pun. Loh kok kenapa sekarang ini justru tempat yang sementara diduduki LBI ini harus ditinggalkan? Nah, ini yang perlu diluruskan. Sehingga saya mau kembali kepada dasar hukum. Pemkot beralasan, berargumentasi itu aset Pemkot. Buktinya apa? Dasar ketiga. LBI juga kita orang menyatakan betul itu sertifikat kita harga kita hormati, tetapi seperti apa yang dari awal saya katakan, LBI itu tidak meminjam ke Pemkot. Kenapa harus dikembalikan ke Pemkot? Silakan Pemkot berurusan dengan Puskut. Kalau Puskut bilang oke, silakan kepada Pemkot, maka yang punya kewenangan kotoran juga mengeluarkan itu adalah Puskut. Puskut menyurat LBI berdasar pada kesepakatan perjanjian kita tanggal sekian tentang ini, maka berhubung aset ini sudah diserahkan kepada Pemkot, maka diminta dengan hormat untuk LBI segera meninggalkan tempat itu. Clear, itu tuh orang menunjukkan secara adatan, ya, secara yuridis formalnya. Jadi kita kembali pada aturan supaya tidak masalah. Ada Pak Haji di sana, ada Pak Ibu Rafika dan lain-lain, ada camat, ada lurah. Ini orang semua terikat keluarga. Jadi apa saya bicara ini bukan mempersulit, tapi mendudukkan pada secara proporsional. Bukan berarti bahwa LBI tidak punya sertifikat kemudian LBI salah. Bukan berarti Puskut tidak punya sertifikat kemudian salah. Dan bukan berarti bahwa Pemkot ada sertifikat kemudian benar. Tidak selamanya seperti itu. Sebab dua-dua punya pegangan. Saya kasih ilustrasi kalau dengan contoh yang seperti tadi. Kalau diam-diam, misalnya diam-diam, tanah perkantoran ini kemudian ada yang bikin sertifikat misalnya.
Setelah sertifikat jadi, orang langsung datang. Hei, Bu Wali, sorry ya, ini kantor ini dibangun di atas tanah kita PTT Buyut punya. Kenapa sertifikat ternyata masih ada? Terus, apakah serta-merta, wah kantor ini harus ditinggalkan? Kan tidak. Tunggu dulu, betul ini ada surat dari PTT Buyut. Tetapi, kita orang juga ada sertifikat. Ya. Nah, bagaimana supaya clear? Buktikan dulu di pengadilan. Siapa sebetulnya yang punya yang punya hak? Ilustrasi yang lain, contoh sederhana. Pak Tuan Tongkasi jual motor ke saya. BPKB masih milik Pak Tuan Tongkasi. Kwitansi saya sudah ambil, sudah pegang, saya sudah bayar sekian. Berikut belakangan setelah dipakai 5-10 tahun, anaknya Pak Tuan datang kepada anak saya yang mewarisi motor itu. Yang bilang, Asep, itu kita Bapak punya. Buktinya mana? Kenapa BPKB kita Bapak punya? Asep bilang, tahu, itu tapi ayah punya. Selama ini 10 tahun tapi ayah. Nah sekarang kita tanya, kebetulan ada Pak Kapolsek ini. Apakah dengan begitu, anaknya Tuan boleh langsung ambil itu motor yang kita sudah pakai 10 tahun? Persoalan. Nggak ada BPKB, ada kwitansi. Buktikan dulu di pengadilan siapa yang punya hak sebenarnya motor ini. Nggak boleh main hakim sendiri. Ya, jadi seperti itu sekarang. Ya, NGO, bilet pajak, itu masih jelas itu Puskut. Ya, yang bayar itu LPI. Karena LPI menggunakan Pemkot punya sertifikat. Ada 2 kesalahan prosedur. Pertama, orang tidak ada urusan dengan Pemkot karena ada punya Pak Puskut. Kedua, ya, prosedur kedua, kalau itu Pemkot punya, kenapa selama ini tidak dibayarkan pajak oleh Pemkot? Ya, tapi atas nama Puskut, bukan atas nama Pemkot. Tidak mungkin sertifikat milik saya kemudian tanahnya itu atas nama orang lain. Maaf Pak Lurah ada di sini yang hari-hari berurusan sebagai informasi penetapan pajak. Jadi ini semua saya pikir perlu dikelirkan dulu. Kemudian kalau mau dipaksa persoalan. Orang sudah ada pengalaman buruk, ya. Bagaimana mau dipaksa kemarin pedagang pasar serasa dikeluarkan, berujung di pengadilan. Nah itu sebagai contoh ringan juga. Sebagai contoh, cuma Pak Arai nggak ada. Kalau ada Pak Arai kami ingat. Ya. Ini Pak Dorf ini sepupu saya. Gitu. Yang punya tanah di Pasar Serasi itu adik kakak kandung dari nenek saya. Gitu. Dulu kita bilang Pak Pemkot, kalau menyesuaikan, ya ada dulu Pemkot rapat dengan Kapolres, jaksa ada di situ, hakim dan kita bilang Pak Arai waktu itu di kantor dinas perdagangan. Saya ketua asosiasi pedagang pasar. Kalau Pemkot mau suka kuasai pasar, gampang. Apa? Duduki dulu nanti Pak Dorf yang gugat. Tapi nggak, sebaliknya justru lain. Pak Arai ada keputusan Pemkot yang gugat. Kita nggak suka kota. Sekian puluh tahun dikuasai oleh Pemkot, kok pulang lagi Pemkot yang gugat? Ini nggak logis. Alhamdulillah kalah. Setelah kalah, karena buktikan fakta di pengadilan. Fakta hukum menyatakan bahwa itu sertifikatnya Pemkot itu tidak punya warga, gugur demi hukum. Ya alhamdulillah. Kalau kita bicara hukum positif di negara, ya wajar kalau Pak Dorf yang punya sekarang. Karena sertifikatnya Pemkot itu gugur semua. Siapa masalah? Pemerintah. Kenapa prosedur? Kita suka kasih masukan waktu itu demi Allah kita kasih masukan. Tapi tidak didengar. Ya, gitu. Nah sekarang caranya juga seperti itu. Mau ambil secara teknik. Mau apa? Orang ada Pol PP. Dulu sama dengan Pol PP dulu ada masuk di Pasar Serasi. Yang lain itu Pol PP abal-abal. Ini malam masih manjai baju orang Pol besok membawa usaha Pasar Serasi. Kita tahu sama itu. Ya, di Pol PP karena itu. Supaya paling. Nah sekarang Pol PP mau bisa kalau ke LBI. Oke. 50 orang, 100 orang, 200 orang. Oke. LBIP anggota sekarang sudah hampir 4.000. Ya, yang mendaftar. Hampir 4.000. Apa mau berharap-harapan? Orang LBI itu kedepankan musyawarah mufakat dan logika hukum. Sehingga urusan-urusan seperti ini sangat tidak ideal, sangat tidak wajar kalau mengambil dengan cara inkonstitusional. Mau pindah itu sekarang ini pun oke.
Tetapi kita kembali pada aturan yang tadi. Kasih jelas dulu ini status kedudukan LBI dan tanggung jawab LBI terhadap Pemkot dan sebaliknya Pemkot terhadap LBI. Supaya ini clear. Jadi kalau mau dipaksakan keluar juga, saya juga tersinggung, saya tidak akan mau keluar. Apalagi tadi Pak Haidar yang bilang, so pasang kantor bulan. Oke, kita mau bikin kantor bulan, tapi prosedurnya seperti apa? Apa pemerintah memberikan contoh teladan yang buruk kepada masyarakat? Berarti masyarakat juga diajarkan untuk jadi kurang ajar, ya, main serobot aja. Belum jelas itu betul tadi sertifikat pentingnya, tapi yang lain-lain mungkin itu puskutnya dan itu tadi sudah dimasukkan. Bukti bahwa itu puskut yang dikuasai, maka untuk bisa mengambil itu perjelas dulu kedudukan hukumnya. Bagaimana untuk bisa memperjelas kedudukan hukum? Pengadilan jawabnya. Kalau pengadilan sudah ini Pemkot punya, oke, selesai. Sekarang bagaimana? Belum boleh langsung orang nanti puskut yang keluar Pak LBI. Ini logika hukum yang harus disampaikan, tidak bermaksud menghambat, tapi sama dengan pengalaman tadi, ya, pengalaman pemekaran, pengalaman itu perda-perda yang begitu kita angkat kembali ternyata keliru sama itu, ya. Dan terakhir sekali itu pengalaman ini corona. Wali kota melalui sektor sudah keluarkan surat edaran. Dinas menindaklanjuti. Dari Pemkot belum cabut itu surat edaran, dinas mau cabut, kita dikirim di DPR, ya betul terjawab, salah orang berprosedur. Nah, ini semua harus diluruskan dulu, sehingga untuk saat ini, mohon maaf, ya, Ketua Umum, tidak ada penyerahan aset dari LBI kepada Pemkot karena LBI tidak bertanggung jawab kepada Pemkot. LBI menduduki tempat itu atas izin dari Puskut, maka kalau harus diserahkan LBI menyerahkan kepada Puskut, nanti Puskut yang berurusan kepada LBI. Itu mungkin Pak Kapolsek, mohon maaf ya, saya tadi sudah langsung karena ini saya sudah ditunggu harus ke Manado. Insya Allah seperti apa nanti sikap dari Pemkot selanjutnya, harusnya Puskut juga didudukan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada Ibu Asisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya Siti Manto atas penjelasan dari kakak saya Pak Ustaz Kapian dengan ini yang sudah menjelaskan tentang bagaimana secara legalnya hukumnya antara Puskut dengan LBI. Terinformasi kepada Pak Ustaz bahwa sebelum rapat pada hari ini, dari sekitar 4 bulan lalu, orang sudah kali rapat yang mengundang Puskut datang semuanya hadir, termasuk yang hadir pada kesempatan itu. Jadi mengundang yang ex Puskut, kemudian Pak Haji, Ketua LBI yang ada di sana, termasuk juga yang mewakili Golkar. Siapa-siapa yang menduduki atau yang menempati gedung sekarang, ex Puskut itu yang terundang. Kemudian hasil rapat pada hari itu ada DP berita acara. Cuma kebetulan mohon maaf hari ini Kepala BPKD tidak sempat bersama-sama karena sedang melaksanakan ujian S2-nya, sehingga belum bisa bersama-sama ujian secara virtual. Insya Allah cepat selesai supaya beliau segera bergabung. Nah, kami mengundang untuk memberitahukan bahwa sesuai dengan dokumen hibah dari volume itu bahwa ex Puskut itu sudah termasuk dihibahkan, karena kalau dia dihibahkan berarti masuk pada daftar milik Pemda Bolang Mondo. Izin Ya, silakan. Tadi Ibu sudah menanggapi apa yang saya sudah sampaikan, tapi justru ada sama halnya dengan membuka ruang untuk menjadi memperuncing persoalan ini. Kenapa saya katakan sama dengan seperti bahwa Ibu itu membuka ruang untuk memperuncing persoalan ini? Pertama, bahwa benar beberapa waktu yang lalu sudah ada pertemuan dengan pihak Puskut, ya. Saya tidak ikut karena ada Pak Dolfi, juga kita hargai Ketua Umum mewakili kalau untuk pertemuan seperti itu. Tapi dalam pengambilan keputusan organisasi kita kolektif kolegial. Nah, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa dari pihak Puskut itu sudah ada pertemuan
Pak Sarian bicara panjang lebar, 1000 kali Pak Sarian bicara panjang lebar, dia itu bukan pengambil keputusan di Puskut saat ini, kecuali dia dihadirkan sebagai saksi. Oke. Jadi bukan berarti bahwa ketika Pak Sarian dengar bicara kemudian soal itu semua dengar. Tidak, dia bukan pengambil keputusan saat ini, dan kami tidak berurusan dengan Pak Sarian ketika menempati ruang itu karena legalitasnya dari Puskut, dan Puskut itu masih ada, bukan berarti tidak ada lagi. Yang selanjutnya itu yang kita bilang, saya ini mau mendudukkan persoalan secara proporsional supaya tidak terjadi persoalan ke depan gitu. Nah, tadi juga Ibu menyatakan bahwa karena ini menurut ini sudah harus digunakan, sehingga kalau Puskut itu berkeberatan silakan ke pengadilan. Logikanya terbalik, Bu. Logikanya terbalik. Objek dikuasai oleh Puskut puluhan tahun. Kok tumben saya yang gunakan mobil, saya juga yang menggugat. Saya yang gunakan tanah dan bangunan, saya juga yang menggugat. Logika hukumnya di mana, Bu? Logika hukumnya di mana? Kalau ada pihak lain yang merasa memiliki terhadap suatu objek, maka pihak lain itulah yang menggugat terhadap objek tersebut. Itu baru logis. Dan itu pemikiran ini yang dulu saya pernah sampaikan kepada Pemkot terkait dengan pasal serasi. Tapi Pemkot tidak mau diikuti saya, justru Pemkot yang menggugat, padahal Pemkot yang kuasai waktu itu. Akhirnya Pemkot keok sampai di Mahkamah Agung. Itu, ya. Nah, sekarang juga kalau Pemkot mau suruh Puskut yang gugat, hai ganti dan Puskut yang kuasai selama ini itu gedung, masa Puskut yang menggugat? Kalau Pemkot merasa memiliki karena punya legalitas, Pemkot yang gugat. Setelah itu clear, maka Pemkot menang, perintahkan pengadilan eksekusi, Puskut keluar, otomatis orang juga keluar karena orang berdapat pinjam Pak Puskut, bukan Pak Pemkot. Jadi ini supaya akhirnya kan seolah-olah LBI berhadapan dengan pemerintah, padahal kan LBI tidak ada persoalan pemerintah, persoalan masalah ini. Bahkan LBI selama ini menunjang ya program pemerintah. Ini sepertinya sudah berhadapan-hadapan, padahal tidak. Ya. Nah, kalau mau berhadapan dengan Puskut, jadi itu sangat keliru apabila dikatakan bahwa Puskut harus menggugat karena Puskut yang menguasai objek saat ini. Jadi seperti itu, Bu, supaya orang berpikir dengan akal sehat kata Rocky Gerung, ya, logika hukum orang kedepankan. Jadi itu saya pikir ini tidak akan clear, ya, kalau dengan Puskut itu belum clear. Kalau dengan Puskut sudah clear, berarti orang juga siap angkat kaki di situ. Dan kalau juga Pemkot mau memaksakan untuk keluar dari situ, sementara belum ada perintah dari Puskut, berarti persoalan. Karena orang tidak ada urusan dengan Pemkot ketika menempati tempat itu. Ya. Seperti itu, terima kasih. Baik, Syukur Matok penjelasannya pada Ustaz. Memang dengan Puskut, orang rapat seperti itu, dan orang yang langsung mengatakan saat di rapat bahwa berkali-kali orang sampaikan bahwa orang ini berdasarkan daftar aset dari induk yang diserahkan, yang bukan cuma itu di antara sekian banyak aset. Nah, kemudian sebagai pemberitahuan bahwa orang sudah pakai dengan kebutuhan yang sudah sangat urgent, perlindungan non-pneumonia, dan kemudian orang sempat bilang bahwa nantinya kalau memang seperti apa orang rencana akan gugat. Makanya tadi kita sampaikan seperti itu. Orang akan PPWN-kan sehingga lahirlah bahasa saya tadi seperti itu. Oh ya, jadi Bu. Ya. Jadi kalau PPWN itu logis. Artinya mau di PPWN-kan itu sertifikat. Ya, karena sertifikat itu kenapa ada dari Pemkot, sementara legalitas yang lain itu ya mulai dari penyerahan ke PPKD kemudian ke Puskut waktu itu ya, tapi ada itu aset itu kan ada dipegang oleh Puskut saat ini, sehingga dikandung maksud kalau Puskut yang PTUN kan sertifikat arkeologis, tapi kalau Puskut mau menggugat secara perdata tentang kepemilikan itu keliru. Kalau PTUN itu kan pengadilan administrasi negara, ya.
menyangkut administrasi negara itu sertifikat kami itu oke. Tapi bahwa bukan berarti bahwa ketika harus memperjuangkan sertifikat kemudian aset sudah harus diserahkan. Tidak seperti itu. Karena aset itu menyangkut perdataan, sementara sertifikat itu menyangkut administrasi negara. Ini yang kurang pisahkan. Bedakan sertifikat masalah administrasi negara dan kepemilikan masalah perdata. Itu harus dibedakannya. Nah, seperti itu. Penjelasannya Pak Ustadz. Jadi kemudian orang sebelum mengambil keputusan tentu orang harus dengar juga dari orang tua, dari papi untuk menyampaikan, karena memang hal-hal lain yang tahu pengalaman lapor dan jayun, makanya orang sebenarnya sudah berulang-ulang ada rapat yang orang berpemikiran nanti sebenarnya hari ini bukan berarti mendadak, tapi sudah beberapa bulan lalu yang proses ini berlangsung, sehingga sebenarnya orang perkiraan memang sudah masuk di finish untuk justru pemberitahuan orang rapat yang dari tahun lalu itu target itu Januari, dan kemudian nanti sekarang karena juga sudah ditunjang dengan cuaca ekstrim seperti ini sehingga sudah mendesak. Nah kemudian untuk dengan Puskut bagaimana sampai orang juga saat pertama habis rapat langsung mengunjungi Pemda Bomo yang komunikasi aset orang yang masih sengketa, yang akhirnya orang yang sakit kepala. Tapi menurut Pak Dora, Pak Ustadz nyata ini sudah resmi, orang tak mungkin menserahkan aset yang masih bermasalah, sehingga orang pikir itu benar dicarakan Pak Dora untuk memahasa anak atau undang rapat sih mikir makanya AKDM BLBI kontua tengah manusia Pak Ustadz dia kusingonami sih kan ada kita mengondo kita ada berjuang mengondo mana kata tutup nana asing karena kasih LBI kota Ambon LBI ada di belakang pemerintah, ada mau sama-sama di masyarakat terutama untuk melestarikan budaya itu aja. Jadi sebelum dipakai di A1